Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Sanggeng dari 12 TKJ. Ingin menjelaskan tentang pengertian fiber optik, fungsi, jenis, cara kerja, dan komponennya. Yang pertama, pengertian fiber optik. Apa itu fiber optik? Pengertian fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini pun sangat kecil dan halus, diameternya hanya 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari helai rambut manusia. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Sumber cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah laser atau LED. Fiber optik atau serat optik menjadi salah satu komponen yang cukup populer dalam dunia telekomunikasi belakangan ini. Pasalnya, kabel jaringan tersebut memiliki kecepatan akses yang tinggi sehingga banyak digunakan sebagai saluran komunikasi. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kabel fiber optik. Setelah memahami apa pengertian fiber optik, selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa saja jenisnya. Fiber optik dibedakan menjadi dua jenis yang didasarkan pada mode transmisinya, yaitu satu, fiber optik single mode. Apa itu fiber optik single mode? Kabel fiber optik single mode yaitu kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal, sehingga hanya bisa menyebarkan cahayanya hanya melalui satu inti dalam suatu waktu. Jenis fiber optik ini memiliki inti berukuran kecil dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang cahaya dari sinar inframerah dengan panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. Yang kedua, fiber optik multimode. Apa itu fiber optik multimode? Kabel fiber optik multimode merupakan kabel yang mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan komersial yang pada umumnya diakses banyak orang. Fiber optik ini mengirimkan sinar inframerah yang memiliki panjang 850 sampai 1300 nanometer. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tipe kabel fiber optik. Berikut ini adalah beberapa tipe kabel fiber optik yang umum digunakan. 1. Tight buffer. 2. Breakout kabel. 3. Aerial kabel atau self-supporting. 4. Hybrid dan composite kabel. 5. Armored cable. 6. Low smoke zero halogen. 7. Simplex kabel. 8. Zip cord kabel. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi fiber optik. Mengacu pada pengertian fiber optik yang sebelumnya saya jelaskan, fungsi serat optik pada dasarnya sama seperti kabel lainnya, yaitu untuk menghubungkan antar komputer dalam suatu jaringan komputer. Letak perbedaan antara fiber optik dengan jenis kabel lainnya adalah kemampuannya dalam memberikan kecepatan tinggi dalam hal akses dan transfer data. Selain itu, serat optik juga tidak mengalami gangguan elektromagnetik seperti halnya kabel lainnya karena pada kabel ini tidak terdapat arus listrik. Selain karena kelebihan fiber optik tersebut, proses instalasi juga harus dilakukan oleh para ahli sehingga membuat biaya instalasinya menjadi lebih mahal. Pada umumnya, perusahaan operator telekomunikasi lebih memilih memakai kabel fiber optik karena berbagai kelebihannya tersebut. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen fiber optik. Apa saja komponennya? Yaitu 1. Bagian inti atau disebut core. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil. Diameternya sekitar 2 sampai 50. Diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. 2. Bagian cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Cladding terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bagian core. Selain melindungi core, cladding juga berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya tembus kembali kepada core.
3. Bagian coating. Bagian coating adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, kelembaban udara, dan dalam kabel. 4. Outer jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan string member dan outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Prinsip kerja fiber optik. Pada kebanyakan kabel, data ditransmisikan menggunakan aliran listrik. Namun, pada fiber optik menggunakan aliran cahaya yang dikonversikan dari aliran listrik, sehingga tidak akan terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik. Fiber optik memanfaatkan serat kaca sebagai bahan penyusunnya untuk mendapatkan refleksi atau pantulan cahaya total yang tinggi dari cermin tersebut, sehingga data akan ditransmisikan dengan cepat pada jarak yang tidak terbatas. Pantulan tersebut didapatkan melalui cahaya yang berjalan pada serat kaca dengan sudut yang rendah. Selain itu, dalam proses kerjanya, efisiensi dari pantulan cahaya dipengaruhi oleh kemurnian bahan fiber optik, di mana semakin murni bahan gelas yang digunakan, maka penyerapan cahaya yang semakin sedikit oleh fiber optik. Minimnya penyerapan tersebut akan menghasilkan pantulan cahaya yang tinggi. Sekarang, kelebihan dan kekurangan fiber optik. 1. Kelebihan fiber optik. Memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 GB per detik. 2. Dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. 3. Bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. 4. Ukuran kabel sangat kecil dan fleksibel. 5. Fiber optik tidak mengandung aliran listrik sehingga mencegah terjadinya kebakaran akibat konsleting. 5. Memiliki keamanan tinggi karena minim distorsi. Dan yang kedua, kekurangan fiber optik. 1. Biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. 2. Membutuhkan sumber cahaya yang kuat. 3. Kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi cahaya. Demikianlah penjelasan lengkap seputar pengertian fiber optik, cara kerja, serta kekurangan dan kelebihannya dalam dunia telekomunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.